Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Wah, tidak terasa nih, akhirnya teman-teman telah melewati masa pengumuman hasil integrasi SKD dan juga SKB. Bagaimana nih hasilnya teman-teman? Saya ingin mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah berhasil lolos hasil integrasi SKD dan juga SKB. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran untuk proses berikutnya, yaitu proses pemberkasan. Dan saya juga ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman yang telah mengucapkan terima kasih kepada saya terkait video-video yang saya bagikan. Namun seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, sebenarnya ini sudah menjadi takdir teman-teman. Saya hanya berbagi terkait apa yang saya alami saat mengikuti tes CPNS di tahun 2018 lalu. Dan ketika itu bisa bermanfaat bagi teman-teman, tentunya saya juga menjadi sangat senang. Dan bagi teman-teman yang belum berhasil lolos pada kesempatan tes CPNS tahun ini, jangan berkecil hati, tetap semangat. Saya doakan semoga teman-teman diberikan jalan rezeki yang lebih baik di luar sana. Atau jika di tahun-tahun berikutnya teman-teman masih akan mencoba lagi, saya doakan semoga teman-teman diberikan rezeki untuk bisa lolos di tahun-tahun berikutnya. Karena toh kita memang tidak pernah tahu rezeki itu akan datang setelah percobaan keberapa yang kita lakukan. Well, sembari teman-teman mempersiapkan pemberkasan, di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait apa ya kira-kira suka dan dukanya menjadi seorang CPNS baru. Sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan dulu kepada teman-teman, karena kemarin ada beberapa yang bertanya kepada saya, apakah CPNS baru itu akan ditempatkan di tempat kerja dulu atau latsar dulu. Jadi saya jelaskan bahwa nanti teman-teman akan ditempatkan di tempat kerja teman-teman masing-masing dulu. Jadi begitu masuk tidak akan langsung latsar. Latsar ini sendiri biasanya dilakukan setelah beberapa bulan kita masuk atau bisa lebih dari setahun ketika kita masuk. Baru nanti kemudian kita akan melaksanakan latsar. Jadi CPNS ini kan masa percobaannya paling cepat itu adalah 1 tahun dan paling lama itu adalah 2 tahun. Nah di kurun waktu 2 tahun inilah nanti biasanya teman-teman akan melakukan latsar. Dan nanti ketika teman-teman masuk menjadi seorang CPNS baru di unit kerja teman-teman masing-masing, nanti teman-teman bisa mulai mengamati sekiranya apa permasalahan yang ada, utamanya terkait tupoksi dari jabatan teman-teman ya. Karena ini nanti akan sangat berguna bagi teman-teman ketika teman-teman melaksanakan latsar, dan nanti teman-teman akan diminta untuk mencari permasalahan yang ada di instansi teman-teman terkait tupoksi jabatan teman-teman dan apa solusi yang teman-teman tawarkan. Dan kemudian nanti teman-teman akan mengaktualisasikan solusi yang teman-teman tawarkan itu pada saat masa habituasi atau aktualisasi nantinya. Namun untuk lebih jelasnya terkait latsar ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman di video-video saya berikutnya. Nah kembali lagi, kira-kira apa ya suka duka menjadi seorang CPNS baru? Nah ini berdasarkan pengalaman saya ya. Untuk sukanya itu sendiri, yang pertama, seperti yang teman-teman ketahui, yang ingin menjadi seorang CPNS atau PNS nantinya itu adalah sangat banyak ya. Secara keseluruhan di Indonesia ini tiap tahunnya yang berminat untuk menjadi seorang CPNS atau PNS itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Berkisar sekitar 4-5 juta. Dan teman-teman bisa bayangkan di antara jutaan orang tersebut akhirnya teman-teman bisa menjadi salah satu yang terpilih untuk menjadi seorang CPNS. Nah tentu ini memberikan image positif di lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Bahkan di beberapa daerah mungkin menganggap CPNS ini adalah parameter kesuksesan ketika seseorang bisa menjadi CPNS. Maka itu merupakan suatu kebanggaan bagi diri kita yang sudah berhasil lolos di tengah kerasnya persaingan. Nah jadi teman-teman harus sangat-sangat bersyukur ketika teman-teman sudah berada pada tahap ini. Jadi itu yang pertama ya, jadi image positif yang terbentuk di lingkungan keluarga dan masyarakat yang tentunya juga akan menambah kepercayaan diri kita karena atas usaha yang telah kita lakukan akhirnya kita sudah berada pada tahap ini. Kemudian sukanya yang kedua adalah karena nanti teman-teman akan ditempatkan di unit kerja yang baru, tentunya teman-teman akan memiliki rekan kerja yang baru. Jadi ketika saya memiliki banyak teman baru, saya sangat-sangat senang karena saya bisa belajar banyak hal baru dari orang-orang baru yang saya temui. Karena menurut saya, setiap orang itu adalah ibaratnya sebuah buku.
Jadi kita bisa belajar dari setiap pribadi orang. Ketika orang tersebut memiliki sifat positif, maka kita bisa mencontohnya. Namun ketika orang tersebut memiliki sifat negatif, maka kita belajar dari situ bahwa kita harus menghindari sifat negatif tersebut. Jadi kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang positif. Kemudian sukanya yang ketiga, karena kita masuk di suatu lingkungan kerja yang baru, tentu kita akan memiliki pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, pengalaman-pengalaman yang baru inilah yang menurut saya sangat-sangat menyenangkan bagi saya, karena saya menyukai belajar sesuatu yang baru, dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar banyak hal baru. Kemudian sukanya yang keempat adalah nanti teman-teman akan merasakan bagaimana keseruan latsar. Karena nanti pada saat latsar kita juga akan banyak menerima ilmu-ilmu baru terkait bagaimana kita sebagai abdi negara harus bersikap, bertindak, dan melakukan tupoksi kita secara baik dan benar. Jadi bagaimana nanti kita menciptakan inovasi-inovasi baru di lingkungan kerja kita. Kemudian nanti di latsar juga kita akan bersama-sama dengan teman-teman seperjuangan yang satu angkatan nantinya. Jadi dari bangun tidur sampai bangun tidur besoknya lagi, kita akan bersama-sama dengan teman-teman seperjuangan di latsar itu. Jadi menurut saya itu sangat seru sekali. Bahkan bagi teman-teman yang single, bisa jadi nanti teman-teman akan menemukan jodoh pada saat latsar. Oke, itu tadi 4 sukanya menjadi seorang CPNS baru. Kemudian kira-kira apa ya dukanya? Teman-teman ada yang tahu nggak ya kira-kira apa dukanya menjadi seorang CPNS baru? Kalau menurut saya, dukanya menjadi seorang CPNS baru itu adalah gajinya yang masih ngepas banget buat kita. Seperti yang teman-teman ketahui, nanti pada saat teman-teman masuk menjadi seorang CPNS baru, karena ini juga masih masa percobaan, jadi teman-teman baru hanya akan menerima gajinya itu adalah 80% dari gaji pokok. Dan ini sangat-sangat ngepas, apalagi bagi yang tinggal di kota-kota besar atau daerah pedalaman yang biaya hidupnya besar. Atau bisa juga bagi teman-teman yang sudah berkeluarga dan memiliki beberapa anak, mungkin kebutuhannya juga besar. Nah ini memang gajinya ngepas banget, atau bahkan kurang kali ya bagi beberapa orang. Namun jangan terlalu sedih dulu, karena teman-teman masih juga akan menerima uang makan. Dan mungkin beberapa daerah ada yang telah memberikan tukin atau TPP bagi CPNS baru di tempat mereka. Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, saya baru menerimanya itu setelah 5 bulan bekerja sebagai seorang CPNS baru, barulah mendapatkan 80% dari TPP yang ada di daerah saya. Namun sekali lagi, tunjangan ini tergantung dari kemampuan daerah teman-teman masing-masing. Jadi memang tidak semua daerah mendapatkannya. Jadi itulah dukanya menjadi seorang CPNS baru. Kemudian dukanya yang kedua, dan ini yang terakhir menurut saya, jadi lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Dukanya yang kedua adalah ketika teman-teman menjadi seorang CPNS baru, karena teman-teman telah berhasil lolos tes CPNS, jadi teman-teman tuh dianggap hebat banget di instansi teman-teman, dan karena teman-teman juga masih muda, jadi teman-teman biasanya diberikan tugas oleh senior-senior yang ada di instansi teman-teman masing-masing, walaupun itu tidak terkait dengan tupoksi teman-teman. Namun sebenarnya teman-teman bisa tidak menerima pekerjaan yang diberikan kepada teman-teman. Karena setiap jabatan itu sudah ada tupoksinya masing-masing, dan setiap orang juga sudah memiliki porsinya masing-masing. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Sebenarnya cara mengakalinya adalah teman-teman bisa mengajak si senior tersebut untuk bekerja sama. Jadi sembari teman-teman membantu si senior ini, teman-teman juga bisa sambil belajar. Nah, itu tadi suka dan dukanya menjadi seorang CPNS baru menurut pengalaman saya. Namun bagaimana menurut teman-teman? Jika ada teman-teman yang sudah pernah menjadi seorang CPNS dan menyaksikan video ini, kira-kira apa suka dan duka dari teman-teman ketika menjadi seorang CPNS baru? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya kali ini. Terima kasih karena teman-teman telah menyaksikan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini. Dan tetap terus sebarkan kebaikan. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!